Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang diberkati ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi ya Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa ini, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan untuk melewati setiap keadaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena di dalam kesulitan apapun kami tetap diajar untuk membangun hubungan yang konsisten dengan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan darah Yesus yang berkuasa, kami mau belajar firman-Mu pada kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertemu di dalam kasih Kristus. Di dalam kesempatan yang diberkati ini, saya senang sekali mengajak kita semua untuk belajar satu tajuk, yaitu hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Hubungan yang konsisten dengan Tuhan berdasarkan kepada pembacaan di dalam Yeremia 35 ayat 1 hingga ayat 19. Yeremia 35 ayat 1 hingga 35. Sekarang ini kita sedang mengikuti ibadah melalui sidang Injil Borneo kelompok Taman Puliwa. Jadi pada kesempatan ini, Tuhan Yesus Kristus yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tidak ada satu kuasa pun di dalam dunia ini yang dapat menghapus kebenaran ini. Bila Tuhan Yesus Kristus yang memilih kita menjadi anak-anaknya, maka hubungan yang konsisten dengan Tuhan menjadi keutamaan kita. Namun tidak dapat dinafikan bahwa ada banyak suara-suara yang kita dengar secara pribadi. Jika kita terus mendengarkan suara tersebut, maka hubungan kita yang konsisten atau selaras dengan Tuhan akan mulai goyah. Hubungan yang konsisten dengan Tuhan adalah mentaati kata jangan di dalam Yeremia 35 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Ayat 1 hingga ayat yang ke-11 saya senang sekali membacanya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yahuda bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rekhab, berbicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yajanaya bin Yeremia bin Habazianya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya, segenap kaum orang Rekhab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yagdalah, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Menisya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekhab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekhab bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami.
tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar negeri ini, Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Hubungan yang konsisten dengan Tuhan adalah mentaati kata jangan berdasarkan kepada pembacaan kita sebentar tadi. Meskipun Yonadab bin Rakhab, bapa leluhur orang-orang Rakhab, telah meninggal dunia, namun perintah yang disampaikannya tetap menjadi pegangan orang-orang Rakhab pada waktu zaman Nabi Yeremia. Meskipun firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia pada zaman Yoyakin bin Yosia, Raja Yehuda, menyuruh Yeremia untuk pergi kepada kaum orang Rakhab, berbicara dan membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam satu kamar dan menyuruh mereka minum anggur. Tetapi mereka menjawab dengan cara yang paling bijak sekali. Walaupun mereka tahu Nabi Yeremia yang mempersilakan mereka meminum anggur, mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rakhab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Di mana ada 4 kata jangan yang mereka ulangi di dalam pembacaan kita, yaitu yang pertama, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Yang kedua, janganlah kamu mendirikan rumah. Yang ketiga, janganlah kamu menabur benih. Dan yang keempat, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Suku Rakhab mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka menolak dengan tegas bila mereka dipersilakan untuk meminum anggur oleh Nabi Yeremia. Sebab utama mereka adalah supaya mereka boleh hidup lama di tanah, atau dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti atau dipahami, yaitu agar umur mereka panjang di dalam dunia. Mabuk sebelum fajar menyingsing merupakan buku yang menceritakan tentang kisah kehidupan, pengalaman dan pelayanan pastor Asang atau Treble White, penginjil BEM atau Borneo Evangelical Mission di kalangan suku dusun di Sabah. Kehadirannya di tengah masyarakat dusun di daerah Ranau tidak menghilangkan budaya di kalangan orang-orang dusun Kristen yang berada di Sabah. Malah kehadirannya menaikkan nama suku ini di pandangan dunia. Dahulu suku ini suka mabuk, tetapi lihatlah sekarang. Melalui pelayanannya ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dibangun dan meneruskan pelayanan ini sampai hari ini. Sebagai ciptaan baharu di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk meneruskan hubungan yang konsisten dengan Tuhan seperti suku kaum Rakhab. Itu semua bukan kekuatan kita, melainkan Tuhan Yesus Kristus yang memutuskan kita untuk hidup demikian. Kasih kita terhadap ahli keluarga kita tidak akan pernah berubah. Karena kekuatan kita dan kegembiraan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sahaja. Hal yang kedua yang kita pelajari daripada tajuk hubungan yang konsisten dengan Tuhan adalah hubungan yang konsisten dengan Tuhan akan membuat
keturunan kita takkan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Yeremia 35 ayat 12 hingga 19, saya meneruskan pembacaan ini. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah pada orang Yahuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rakhab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepadamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, mengutus yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikut Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rakhab menaati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yahuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rakhab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rakhab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Berdasarkan kepada pembacaan firman yang kita bacakan sebentar tadi, selain daripada Tuhan memberikan contoh yang sangat baik tentang hubungan yang konsisten dengan Tuhan melalui contoh suku Rakhab, Tuhan juga memberikan contoh orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka, yaitu kepada Yahuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena Tuhan telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak menjawab. Maka dengan itu berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rakhab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rakhab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Sebab atau alasan mengapa suku Rakhab mempertahankan hubungan yang konsisten dengan Tuhan sangat jelas sekali. Yaitu supaya keturunan mereka atau keturunan Yonadab bin Rakhab takkan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Di dalam sebuah keluarga Kristen yang ada pada hari ini, mari kita perhatikan susul galur keturunan kita sebelum dan selepas kita.
Apakah kita ini generasi pertama atau generasi ke-10 yang mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam keturunan susul galur kita? Jika kita adalah generasi pertama yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, maka ada tanggung jawab bagi kita untuk meneruskan iman percaya kita kepada generasi seterusnya. Jika generasi setelah kita menghentikan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka siapa lagi yang akan meneruskannya? Tidak mungkin orang yang buta tentang Injil dipaksa untuk meneruskan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan suku Rakhab merupakan contoh terbaik dalam Alkitab yang dapat kita terapkan dalam kehidupan harian kita. Maka dengan itu, jika kita konsisten mentaati perintah Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terpelihara selama-lamanya. Hubungan yang konsisten dengan Tuhan dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita berkata, saya mau mengikuti Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka perjalanan kita akan bermula bersama Tuhan. Diumpamakan bahwa hidup ini adalah satu perjalanan. Maka dengan itu kita harus memastikan bahwa kita akan sampai ke tujuan asal kita, yaitu memperoleh hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menyimpang, maka kita tidak akan sampai ke tujuan asal kita. Jika kita menyimpang sedikit pun, maka kita tidak akan sampai ke tujuan asal kita. Belajarlah jujur dengan Tuhan. Bila kita merasa letih, putus asa, kecewa, patah hati, sakit hati, dan sebagainya, belajarlah jujur dengan Tuhan. Beritahuilah atau beritahukanlah semua perasaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena hubungan yang konsisten dengan Tuhan akan berterusan bila kita belajar untuk terbuka dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita belajar untuk memadam rasa. Ceritakanlah semua hal-hal yang Anda dapat ceritakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ini saya mengucapkan selamat jalan di dalam hubungan yang konsisten dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Saya senang sekali untuk mengajak kita berdoa supaya kita kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami dapat melalui setiap langkah-langkah kehidupan kami karena Tuhan Yesus Kristus yang memegang jalan hidup kami. Kami mengucap syukur karena suku Rakhab yang ada di dalam Alkitab menjadi pedoman kami untuk meneruskan kehidupan ini bersama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan Allah Israel. Kami mengucap syukur dan memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama dan darah Yesus yang berkuasa, kami menaikkan ucapan syukur. Amin.